Saya kuliah S1 di Solo. Makanya ada isu banyak mantan babe di Solo gitu ya. Iya, iya. Bagaimana saya melakukan proses pencarian pada ya yang terlarang gitu ya, yang namanya drugs, sabu, apapun itu. Saya coba bagaimana sih reaksi pada tubuh ya, pada ingatan, pada emosi. Orang melihatnya bahwa kita dalam bawah sadar, tapi justru dalam bawah sadar yang tinggi itu muncullah kesadaran yang sebenarnya. Sabu itu kan Performa banget itu ya. oh iya, dan itu wah luar biasa enaknya, hancur aja semuanya, hancur gitu. Tapi saya ingin jujur gitu bahwa saya punya latar belakang pengalaman yang gelap lah, masuk ke satu labirin gitu ya. Dan memang wah biadab bener, tahun 2007 itu saya sempat stroke. Saya nggak tahan, saya pergi aja, saya nangis sendirian, saya teriak-teriak. Ya, Mbak Ben. Ya. Terlalu serius ya? Ya, santai ya. Serius tapi santai. Langsung ditanggapin. Hari ini tuh badanku jadi lagi agak nggak enak kan gitu. Tapi mungkin semoga bisa cair lah obrolan live podcast kita ini ya. Tidak terhalangi gitu. Gini Ben. Sebagian besar kita orang ini tahu mungkin teater itu kan materinya manusia gitu. Ya. Bisa materi teater yang paling utama itu kemungkinan besar kita sepakati bahwa itu adalah manusia gitu kan, yang bisa dibentuk, yang diarahkan, di-create gitu. Nah, fenomena ini kalau kita lihat teater payung hitam yang Babe dirikan itu kan sudah dari tahun tahun berapa? 90? Sekarang jalan 42 tahun. Oh, 42 tahun. Nah, pertanyaanku pertamanya sederhana mungkin. Momen apa sih yang menyadari seorang Rahman Sabur pada saat itu mengerti tentang tubuh adalah permainan teater yang harus aku lakoni? Gitu. Ya. Ya, ya sebelum ke situ ya. Sebelum saya bicara tentang kesenian, tentang teater, saya berangkatnya dari lebih awal lagi gitu ya. Oh ya. Saya sekolah dari SD, SMP, SMA itu betul-betul nggak ada target. Sekolah itu main-main aja, main-main bener, nggak ada. Saya bawa buku dari SD sampai SMA itu cuma satu buku aja. Buku jadi, tulis. Jadi sebagian besar yang ketika guru mengajar itu memang ya saya serap ke memori, ke ingatan saya, ke hard disk saya, ke tubuh saya. Gitu. Bukan dalam bentuk tulisan gitu. Saya nggak punya catatan apa-apa. Jadi barangkali ini justru orang-orang zaman dulu konon ya, para empu itu memang seperti itu. Jadi sebetulnya kenapa itu bisa seperti itu? Karena kalau kita mau memaknai tubuh itu, wah begitu dahsyat sekali sebetulnya gitu. Terus SD, SMP, SMA itu betul-betul main-main, terus wah dari mabuk ke mabuk gitu ya, nggak ada. Kuliah juga ya daripada nganggur gitu ya. Udah nongkrong aja. 78 saya masih nongkrong lihat teman-teman yang kuliah gitu ya. Dari situ mulai ada ketertarikan. Asik juga gitu ya. Karena menurut saya justru awal saya tertarik pada teater itu bagaimana antara satu dengan yang lain itu ada ikatan ikatan moral, ikatan batin, kesetia kawanannya begitu sangat kuat gitu. Itu yang tidak ada di kesenian yang lain. Itu teater. Terus sekolah termasuk juga ya maksud saya itu memang jangan dicontoh gitu ya. Dulu saya masuk itu akademi kan. Yang lain 3 tahun selesai, saya 7 tahun. Karena ya malas aja.
niatannya juga memang mau jadi seniman gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya saya banyak diingetin sama teman-teman, lo sekolah harus kelar. Akhirnya jadilah sekolah itu ya. Terus selesai sekolah direkrut untuk asistenan Pak Yatna waktu itu. Terus berkembang, saya masih sekolah lagi karena nggak mungkin nih dosen ijazahnya cuma sarjana muda. Ya. Saya kuliah yang satu di Solo. Oh, justru di Solo? Di Solo, karena dulu teater belum ada, yang ada tari. Ya udah, nggak apa-apa. Saya juga memang dari dulu juga memang ya suka gitu ya. Makanya ada isu banyak mantan babe di Solo gitu ya? Iya, iya. Terus ya jadilah penari gitu ya. Itu ya buat saya itu luar biasa sekali. Tapi lagi-lagi bahwa ketertarikan saya memang ya bukan hanya semata pada keseniannya, pada teaternya, tapi pada orangnya, pada manusianya. Itu yang kenapa teater sampai sekarang masih tetap walaupun ya pontang-panting gitu ya, tapi tetap bahwa kita ini punya kekuatan yang tidak ada di komunitas yang lain gitu. Dan ya akhirnya dari sekolah itu karena gara-gara semuanya itu gara-gara Mas Don. Gara-gara Mas Don. S1 saya, S2 ke IKJ juga karena Mas Don menjadi rektor. Masuk ke sini juga S3 sama. Jadi ternyata saya begitu banyak, artinya dari dialog-dialog dengan Mas Don ya, karena saya kenal Mas Don kan dari 78. Ya mungkin belum lahir ya. Belum. Ada yang udah lahir belum? Itu saya ingat baru masuk di ASI tahun 78, Mas Don pertunjukan di tim meta ekologi. Terus waktu itu saya lagi senang-senangnya fotografi. Motoin pertunjukan si Mas Don aja. Terus ngobrol dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya Mas Don itu banyak sekali memberikan stimulus ya buat saya. Jadi termotivasi lah. Terus berkembang ya, mungkin Anda juga tahu dulu ya bagaimana saya melakukan proses pencarian pada wilayah ya yang terlarang gitu ya. Semuanya saya ya karena saya emang pengen nyoba ya. Yang namanya ya kalau alkohol udah sekian lama, drugs, sabu, apapun itu saya coba bagaimana sih reaksi pada tubuh ya, pada ingatan, pada emosi dan lain-lainnya. Jadi dari sekian banyak itu justru mushroom itu yang Jadi makan mushroom itu orang melihatnya bahwa kita dalam bawah sadar. Tapi justru dalam bawah sadar yang tinggi itu muncullah kesadaran yang sebenarnya. Itu mushroom. Kalau yang lain-lain ya sampai sekarang sabu itu kan performa banget itu ya. Oh iya, dan itu wah luar biasa enaknya. Tapi nggak enaknya kalau nggak ada duit. Gitu. Udah hancur aja semuanya, hancur. Gitu. Berarti dulu sempat proses berdekatan dengan narkoba gitu. Oh segala macam. Ya untuk mencari capaian-capaian tertentu dari. Iya, artinya itu test case pada tubuh, pada ingatan, emosi dan segala macamnya gitu ya. Ini boleh percaya apa tidak nih. Ketika sidang saya di ISI Surakarta untuk penciptaan S3 itu, di sidang itu saya nggak bacain, nggak membahas lagi disertasi. Justru saya sebelumnya saya mohon maaf bahwa ini pastilah ini tidak lazim dan
ya tidak akademis barangkali, tapi saya ingin jujur gitu ya. Saya ingin berangkat dari kejujuran bahwa saya punya latar belakang pengalaman yang ya kalau orang lain itu bilangnya gelap lah, masuk ke satu labirin gitu ya. Saya ceritain semuanya bahwa saya pernah di berbagai itu ya, yang tadi saya katakan. Tapi kok ujung-ujungnya justru itu kita dibawa dalam kondisi bawah sadar, tapi sebetulnya justru ada bawah sadar yang betul-betul pol gitu, itu justru itu kesadaran yang tinggi. Kalau orang bilang sekarang itu udah mencapai tingkatan yang paling yang paling sufi lah gitu. Tapi itu tentu saja bahwa saya bukan saya tidak ketagihan gitu ya. Saya enggak juga, enggak. Ada ya pakai, kalau nggak ada ya udah. Jadi saya ceritain tuh bagaimana background saya masuk ke dunia gelap seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillahnya justru respon dari penguji itu positif gitu ya. Di situ ada Mas Don, ada Mas Putu. Justru Mas Don bilang, ini bapak-bapak penguji yang lain, teman-teman di kajian, inilah sebetulnya seharusnya dikaji, dibikin penelitian. Kenapa ini bisa seperti ini? Gitu. Nah itu saya masuk ke wilayah yang yang betul-betul gelap gitu ya. Tapi ketika masuk ke wilayah gelap itu ada sesuatu yang itu adalah kesadaran, ada cahaya, dan itu jadi yang menuntun saya gitu ya. Terus bagaimana saya ingin tetap konsisten. Pilihan saya memang ya seniman gitu. Itu dari dulu. Iya, jadi saya berangkat dari awal itu, dari SMP saya nulis cerpen, puisi kayak gitu. Bahkan waktu kuliah awal saya nyari duit itu dari tulisan-tulisan, nulis cerpen, nulis puisi, karena dulu di pikiran rakyat koran di Bandung itu ada Pak Saini sama Pak Yakob. Jadi Pak Saini sama Pak Yakob tahu betul bahwa mahasiswa nggak punya duit. Jadi kalau saya kasihin cerpen, puisi itu pasti dimuat, pasti dapat honor, dan itu lumayan gitu ya. Jadi awal sekali justru itu dari menulis. Ya orang bilang ini sastra, tapi saya tidak mengatakan ini sastra, enggak lah. Ya yang saya lakukan pada saat itu, bagaimana saya ingin menuliskan sesuatu, dan menuliskan sesuatu juga bukan semedi di kamar, tapi justru saya moving, bergerak terus kemana-mana gitu. Itu justru ada inspirasi atau apapun itu yang dituliskan seperti itu. Nah, dari situ yang menariknya ketika saya masuk ke teater itu, ternyata saya banyak teman, banyak orang. Jadi bahkan ya frekuensi nulis dengan proses latihan teater itu jauh. Jadi ya sampai sekarang saya justru tetap punya ketergantungan dengan yang lain gitu ya. Dan itu yang yang membuat saya tetap bisa seperti ini. Terus yang pengalaman yang lain yang menarik gitu menurut saya, tahun 2007 itu saya sempat stroke. Stroke berat, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa. Anda juga tahu ya seperti apa. Recovery-nya 2 tahun. Dari 2 tahun itu 1 tahun bikin karya, yang satu puisi tubuh yang runtuh, yang satu lagi Requiem Antigon. Jadi bagaimana dalam kondisi yang tubuh saya yang ambruk gitu, saya ingin mencoba bangkit, dan dengan teater itulah yang menjadi terapi saya, alhamdulillah. Terus ya tidak ada biasanya umumnya kan gitu, orang kena stroke itu ada bekasnya. Ya alhamdulillah. Berarti tertolong ya sama aktivitas teater itu malah ya? Iya, itu justru ya ada satu lagi tuh yang kalau tadi Mas Don mengingatkan ke orang-orang lain ya, para empu yang lain. Nah saya ketika stroke itu justru si dokter saya itu
tanya kan, kenapa kamu bisa? Oh saya sering dijemput sama mahasiswa ke kampus, latihan ngomong lagi, latihan bergerak lagi dan segala macamnya, dan komunikasi dengan siapapun itu terus saya lakukan. Nah, dokter itu bilang bahwa itulah yang paling yang paling ampuh proses pemulihan seperti itu. Umumnya orang stroke itu kan kamar tutup udah selesai. Itu. Dan memang wah biadab bener sih ya. Stroke itu putus memang pembunuhan gitu. Karakter gitu. Putus asa gitu ya? Iya, orang minder aja udah nggak mau. Tapi itu bagaimana saya melawan kesakitan itu, terus 50% memori saya udah hilang, jadi tahu ya orang tahu tapi udah nama udah nggak tahu, ngomong nggak tahu. Terus belajar jalan, misalnya dari sini saya duduk sampai ke pintu aja bisa 15 menitan. Wah tuh ya barangkali ini. Jadi pengalaman yang yang seperti itulah yang memberikan pengayaan pada pemikiran saya tentang teater, tentang hidup gitu ya. Terus berkembang. Bagaimana dulu waktu awal-awal saya masuk di teater itu main, jadi banyak sekali saya main ke berbagai kelompok ya. Setelah itu saya nyoba masuk ke wilayah penyutradaraan, terus beralih dari teater kata-kata ke teater tubuh. Ini salah satunya Nanda yang banyak ikut terlibat ya di teater tubuh itu. Sampai ada satu yang ini memori saya muncul lagi ya. Ketika kita main di Brisbane ya, itu bapaknya Nanda ya yang meninggal. Itu, aduh, bagaimana ya? Jadi yang menariknya gini, jadi ada beberapa pertunjukan, saya mempersiapkan pertunjukan itu selalu ada eksiden itu. Jadi bukan eksiden lagi itu, orang meninggal ya. Dan saya ya tentu saja tidak bisa, saya sembunyikan lah rasa duka cita saya gitu ya. Nanda, terus waktu di Taiwan itu anaknya Keling. Satu hari lagi mau main, ada telepon dari Indonesia, anaknya itu meninggal karena kegantung gitu. Aduh. Itu satu hari lagi sebelum. Jadi saya bilang udah Keling balik aja. Jadi panitia udah mempersiapkan pesawat dan segala macam. Udah saya main aja. Tapi Keling barangkali pertimbangannya lain, ya udah tetap aja dia main. Dan mainnya, aduh, ya itu di luar apa ya. Jadi dia membawakan peran seorang bapak, seorang ayah, itu aslinya. Dia membawa bayi yang dia bawa terus. Dan ketika itu bukan oh ini nambahin nih ada bayi, tapi memang udah dari proses latihan dari awal ada, seperti itu. Dari ranting dibikin dari. Ya. Bagaimana Keling membawakan bayi itu yang dari ranting itu betul-betul ya secara emosional anaknya. Saya nggak tahan, saya pergi aja, saya nangis sendirian, saya teriak-teriak. Itu terus Nanda saya nggak tahu waktu relief air mata ikut di Bali kayaknya teman nggak ikut ya. Nah itu juga ada peristiwa yang lain, pertunjukan di Bali. Sama itu satu hari sebelum main, saya ditelepon ibu. Kakak saya yang meninggal. Itu sama lah, saya selalu menghindar. Dan saya nggak tahu itu pertunjukan udah nggak saya lihat lagi. Gitu ya. Terus ada perempuan
II namanya. Dia itu kepake itu sama Miing. Dulu ada Bagito Show. Miing itu minta pemain. Saya merekomendasikan si II itu. Dan memang II bagus ya. Udah 7-8 episode ya yang dia pakai. Dan II selalu minta ke saya, minta antar ke Jakarta, nemenin. Dan saya waktunya selalu berbenturan, jadi nggak bisa. Ya. Ketika di Surabaya main Kaspar, sama itu satu hari sebelum itu saya dapat telepon dari Mei. Saya pikir dia joke aja nih, karena dia memang komedian ya. Dia menceritakan tentang II. Kang, II udah nggak ada. Wah ini ini serius. Nah, ketika saya dengar si Meing sendiri juga nangis, udah. Jadi banyak sekali peristiwa kematian yang waktunya deketan sekali dengan pertunjukan. Ini yang barangkali teman-teman yang lain tidak mengalami itu, gitu ya. Tapi saya mengalami. Jadi bukan 1, 2, 3 lah gitu. Tapi kerap ya. Oke Be. Ini dulu Be, aku juga penasaran begini sih Be, kan teater tubuh yang Babe lakoni itu sama teman-teman itu kan. Nah, pertimbangan dalam memainkan objek atau memilih objek untuk menjadi sebuah alur daripada cerita itu kebanyakan risetnya seperti apa? Kadang-kadang kan ada tubuh-tubuh yang tidak cocok sama objek-objek tertentu kan gitu. Kalau bisa ditarik mungkin. Jadi gini, waktu awal sekali itu tahun 82. Saya ada teman saya, Sis, almarhum, nanti Budi, udah 2 orang. Jadi Payung Hitam itu dibikin sama 4 orang. 2 orang udah nggak ada, udah meninggal. Ya. Tinggal saya sama Pak Sis aja. Waktu itu ya yang belum bicara tentang tubuh ya, tapi bagaimana kita mencoba memainkan satu peristiwa, jangan ngomong, nggak ada yang ngomong nih, tubuh aja yang dimainin. Ya. Dan terjadilah itu ya, sampai tahun 82 itu karena jadi kita main di hotel nih. Oh gitu. Hotel ya penontonnya orang-orang inilah sangat eksklusif gitu. Terus si manajernya itu tanya, ini kelompok apa nih Kak? Wah bingung, kita nggak tahu. Ya udah aja ini yang saya bawa ini kan ada payung hitam. Udah ini kelompok ini payung hitam. Jadi nggak ada bubur merah, bubur putih dan lain-lain. Udah jadi aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih tetap itu ya. Payung hitam ya. Nah dulu masuk ke wilayah tubuh itu sebelumnya saya kan banyak main. Dulu saya dengan teman-teman yang lain ngomong bahwa ini ada sesuatu yang salah yang dilakukan sama kita. Ini self control kita ya. Karena dulu itu hanya memainkan secara fisikal aja. Ya. Ngerti nggak? Hanya fisik aja. Sedangkan ininya nggak ada. Rasanya nggak ada. Bagaimana secara visual, wah memang heboh gitu ya. Saya mengatakan ini ada sesuatu yang salah. Akhirnya kita balik lagi tuh. Kita harus memaknai tubuh itu harus berangkatnya dari dalam, karena pemahaman tubuh itu bukan sifatnya fisikal, tapi keseluruhan dari tubuh, dan intinya adalah spirit tradisi, bukan hanya di Indonesia, di berbagai pelosok dunia. Ketika kita melihat bagaimana spirit tradisi itu justru itu menjadi sangat universal. Jadi pemahaman tubuh ya yang lebih simple, lebih sederhana. Sebetulnya bagaimana kita mencoba untuk
mengenal indera-indera kita nih. Kita kan punya indera, Tuhan memberikan anugerah. Sebentar ya, tahu nggak? Oke. Lanjut aja ya. Jadi manusia itu punya itu. Indra itu kan semuanya bicara tentang rasa, bukan pikiran. Tapi kita nggak ada apa concern ke bagaimana saya mencoba mengasah indra itu. Itu kan nggak artinya ya dilewatin begitu aja. Padahal Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi pengenalan pada indera itu, panca indera itu bagian dari bagaimana kita memahami ketubuhan kita gitu ya. Contoh yang paling ya real dan konkret, bagaimana Hindu itu yoga. Yoga itu bukan sulap loh. Itu dari tubuh, dari pernafasan yang dilakukan. Bagaimana seorang yogis yang memang sudah mencapai ma'rifatnya, dia bisa ngangkang di lantai itu, dia sila tapi dia bisa. Ya itu kita terlalu jauh kalau ke sana. Tapi itu mengingatkan kepada kita bahwa kita gali yang ada di tubuh kita. Kita gali yang ada di konstruksi di belakang tubuh kita ini, ada kultur, ada budaya. Gitu. Karena ini menurut saya sekolah teater kita memang udah sekian lama tersesat gitu menurut saya. Ya. Kita kiblatnya ke barat, sementara tubuh kita ini kaum tersesat, nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Karena menurut saya bukan hanya teater yang namanya seni lah, yang ada erat hubungannya dengan seni, itu selalu bicara tentang rasa. Dan rasa itu kan menjadi sangat susah untuk dijelaskan secara ya definisi rasa itu ditulis, deskripsikan memang susah gitu, tapi itu hanya bisa dirasakan gitu. Nah, dari sekian lama itu ya saya coba, ternyata ketika kita mengenal dan memahami tubuh itu dengan sendirinya itu akan erat hubungannya dengan kata-kata dari mana? Ya dari mulut yang ada di mana? Yang tidak terpisahkan dari tubuh kita, mata, telinga dan segala macamnya. Indera-indera kita itu ada di tubuh kita dan itu tidak bisa dipilah-pilah. Gitu. Bagaimana kita melihat itu bukan hanya dengan mata, itu menjadi klise ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat, mendengar itu dengan tubuh gitu. Bagaimana respon tubuh terhadap sesuatu yang ini, itulah yang itu menjadi pengkayaan menurut saya, karena di payung hitam bukan hanya sekedar dia harus terampil di tubuh, tapi secara peralatan lainnya bagaimana masuk pada wilayah teater kata-kata juga harus hatam gitu. Nah ini yang terjadi kan banyak yang artinya yang tidak bypass saja gitu. Tubuhlah sama itu seperti hal waktu tadi saya jelaskan ya, awal-awal kita fisikal aja dan itu salah, bukan itu yang dicari. Jadi pemahamannya bagaimana kita memahami ketubuhan kita sendiri, tapi juga tidak bisa instan. Ini ada proses yang panjang gitu, proses yang panjang. Dan ya dulu saya kan nggak pernah kepikiran, dengan main teater tubuh kita bisa ikut festival di luar, itu ngikutin aja gitu ya, bisa jadi bukan direncanakan seperti itu. Jadi ya teater itu menurut saya, baik itu teater tubuh, teater kata, itu sesuatu yang tidak bisa dipilah-pilah, itu menjadi satu kesatuan gitu. Dan sampai sekarang pun
pemain-pemain hitam juga tidak melulu wah dia pada saatnya dia memainkan kata-kata ya dia bisa muncul kembali. Cuma dengan menggunakan media tubuh kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, dengan teman-teman dari seni rupa, dengan musik, dengan ya kita tidak terhitung kolaborasi yang interkultural ya dengan orang Jepang, dengan orang Jerman, dengan orang Belanda, itu kan secara kultur jauh sekali. Tapi ketika kita bicara tubuh, kita merasa menjadi dekat gitu. Jadi ya menurut saya ya kalau dulu pernah Rendra, Mas Willy atau Mas Putu sendiri, saya sempat tanya karena memang saya ingin betul-betul jelas ya buat saya sendiri. Ya dulu Rendra pun teater minikata, bebop itu hanya lintasan aja, hanya 2-3 tahun selesai udah gitu. Kalau ya saya kalau dihitung-hitung udah 30 tahun lebih itu masuk di ranah ketubuhan itu udah lama sekali dan kita memang konsisten dengan pilihan itu gitu. Starting awalnya tuh tahun berapa, Beh? 82. 82 ya. 82. Ini kita bisa betul-betul fleksibel dengan tari, dengan orang musik, dengan siapapun itu bisa. Bahkan dengan orang awam aja bisa gitu. Seni pertunjukan, teater itu memang harus ya sampai ke sana gitu. Zaman sudah berubah dan lain-lainnya sudah berubah. Terus ruang yang dipakai bukan lagi proscenium, bukan lagi indoor. Ini semua ruang yang yang baik itu indoor ataupun outdoor yang notabene itu bukan ruang pertunjukan. Ini bagaimana itu menjadi ruang pertunjukan buat kita? Karena justru dari kita berhadapan dengan, kalau tadi saya bicara tentang berhadapan dengan tubuh sendiri, dengan tubuh orang lain, kita bicara tentang ruang. Karena masing-masing ruang itu betul-betul menjadi sesuatu yang bisa memunculkan inspirasi. Jadi saya sebetulnya konsepsi tentang ruang itu justru saya banyak belajar, banyak baca, banyak nanya juga sama orang Jepang. Jepang itu luar biasa di dalam mengolah ruang. Ruang yang realnya kecil, bagaimana dia menatanya dengan sentuhan-sentuhan arsitektural, itu menjadi ruang itu menjadi lain, menjadi kesannya seperti besar. Di kita sebaliknya banyak sekali ruang-ruang yang besar yang tidak jadi apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita lihat kultur Jepang, arsitektural Jepang itu dahsyat, luar biasa. Jadi ya omongan saya ini kan pasti loncat-loncat ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau nggak seperti itu ya bukan. Ngegogon ya. Woi, Ber. Alhamdulillah. Selamat datang. Jadi saya mau bicara tentang sekolahan. Saya membandingkan dulu nih ya. Dulu zaman akademi, ASKI, ASTI, AMI, ASRI, pokoknya akademi lah semuanya. Itu jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang. Karena dulu dosen-dosen itu memang 99% itu seniman. Dan sekolahan itu memang diarahkan untuk menjadi seniman, vokasi ya. Tapi ketika sekolah kesenian sudah berubah kurikulumnya dan lain-lainnya, ya jadilah sekarang seperti ini. Gitu. Sampai saya kemarin begitu sedih lah ya dengar S1 TA-nya hanya tulisan aja, ini gimana ya? Iya. Hilangnya benar-benar absurd gitu ya. Di dunia akademik sekarang ya. Nah ini memang untuk kita mengcounter aturan-aturan regulasi yang seperti itu kan memang tidak mudah gitu ya. Justru
ini harusnya ada pergerakan, baik itu dosennya, ataupun mahasiswa, ataupun alumni. Apalagi alumni. Alumni itu punya punya kekuatan inilah. Dia mengalami gitu. Dia bisa menimbang-nimbang ini yang nggak bener dibuang gitu ya. Ini yang harusnya ada kekuatan menjilat ya alumni ya. Enggak juga, bukan menjilat ya. Tapi justru dia bisa mengkritisi gitu. Dan kalau mahasiswa kan, wah, gue takut di BO lah ini itu. Kalau alumni kan enggak. Ini ya, Be? Iya. Nah justru ya sayangnya kan alumni sekolah kesenian kita tidak punya bargaining position seperti itu. Gitu. Padahal yang itu alumni punya kewenangan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kesenian kita gitu ya. Ini kenapa itu menjadi seperti itu sekolah-sekolah kesenian kita, khususnya teater lah gitu ya. Karena ini semuanya dominasi dari orang-orang kajian, mulai dari puncak pimpinan sampai yang lainnya itu yang punya kebijakan adalah orang-orang yang berlatar belakang kajian. Coba bayangkan aja nih, saya lihat di ISBI ya di Bandung, latar belakang dia kajian, baik itu S1, S2, S3 bahkan. Tapi bagaimana luar biasanya dia bisa ngajar untuk penciptaan, bisa ngebimbing untuk mahasiswa penciptaan, bisa nguji untuk penciptaan. Jadi itu kan ranah kita. Itu dengan seenaknya mereka masuk, karena mereka yang bikin aturan, yang menentukan itu mereka. Inilah yang menjadi rusak gitu ya. Saya nyambung dari yang tadi itu, saya kan nguji proposal yang S3 itu. Karena tadi pun yang ya punya latar belakang penciptaan, saya sama Mas Eko aja. Yang 5 orang lainnya tuh orang-orang kajian semuanya. Gitu. Ini gimana nih ya? Ya S3 ya, S3 nih. Harusnya bukan lagi bicara tentang ini landasan teorinya ini, penciptaan ini. Loh, mau gimana? Jadi harusnya institusi pendidikan ini kesenian aja, institusi pendidikan seni itu ketika ada teori baru tentang penciptaan, itu harusnya lembaga itu bangga. Ada mahasiswanya yang bisa melakukan seperti itu, ada dosennya yang melakukan seperti itu. Tapi ruangnya itu tidak diberikan gitu. Karena itu mutlak itu harus ada ada landasan teori. Oke, kalau itu ada landasan teori itu, justru kita harus bagaimana disertasi itu adalah antitesa dari teori-teori yang ada gitu. Dan bukan harus kita di penciptaan kita harus mengatakan, gue nih punya teori baru. Enggak, itu serahkan aja ke orang-orang kajian. Itu pekerjaan mereka untuk mencoba mengkaji ulang. Bener nggak nih bahwa ini adalah antitesa dari teori ini. Artinya nanti ada muncul teori baru. Gitu. Nah itu ruang-ruang seperti itu nggak muncul. Tadi ya yang saya pertanyakan itu kan. Nah, kebetulan ya si Mas Eko meresponnya bagus gitu ya. Untuk direktur pasca itu ya ini ada yang harus diluruskan gitu. Masa S3 masih landasan teori, dan teorinya juga teori barat itu ya. Sedangkan si Tintun itu dia mengangkat spirit tradisi, ini gimana mau nyambungnya antara teori dengan apa yang dia lakukan. Itu nggak nyambung gitu. Dan ya untungnya ada ibu mantan rektor siapa? Yang baru. Bu Rohana. Yang baru aku nggak tahu. Bukan yang lama. Bu Ana ya. Nah untungnya ada itu, dia juga ikut ngomong ya, bagus ya menurut saya. Ya memang sudah saatnya untuk kalaupun itu ada
pembuktian teori, landasan teori itu di basic S1 gitu. S2 oke lah bisa iya bisa tidak gitu ya. Itu bisa jadi kemungkinannya dia bisa pakai landasan teori, bisa tidak. Tapi untuk S3 justru bagaimana karya itu nantinya oleh teman-teman di kajian itu dilihat itu adalah teori yang baru. Itu kan keren sebetulnya. Nah, itu tidak ada ruang-ruang seperti itu tidak dilakukan. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi aturan-aturan yang tidak dengan tidak tuning dengan penciptaan. Ya, apapun yang kita lakukan adalah kembali lagi kita harus melakukan sesuatu, baik itu dalam proses kreatif kita ataupun secara verbal kita nyerang aja udah sekalian diserang gitu. Ya sebetulnya baik di ISI Surakarta, di ISBI Bandung, ketika kita mau flashback ya, dulu itu jauh lebih baik, lebih proporsional gitu khususnya tentang penciptaan. Ini kalau sekarang S1 hanya ya udah bikin tulisan aja. Apalagi tulisan kan bisa pakai joki juga, itu enggak. Dan itu yang namanya joki itu wah, banyak sekali loh. Udah nyiapin joki belum, guys? Nah, satu-satunya yang tidak bisa pakai joki untuk di penciptaan itu pemeranan. Nggak bisa tuh pakai penyutradaraan artistik itu bisa pinjam ide gagasannya dari orang lain gitu. Tapi pemeranan itu Anda mau jelek ya jelek lah, mau bagus ya bagus. Betul-betul. Iya. Itu repot ya, karena sebetulnya ya kita berkesenian, berteater itu memang harus berangkatnya dari kejujuran, dari ya seperti yang tadi saya katakan, sidang itu saya ingin jujur ya, mau nantinya ditimpukin ya terserah silahkan. Kan kita harus berangkat dari situ gitu. Walaupun saya mengatakan bahwa ini tidak menjadi ilmiah, tidak menjadi akademis, tapi ini loh penciptaan. Penciptaan itu dari ruang yang antah berantah gitu ya, yang bisa menjadi sesuatu itu ada proses yang panjang, ada begitu. Oke, mungkin nyambung ya. Oh teman-teman maaf ya, tadi hostnya diganti karena Berihana tepar, demam tinggi ya. Jadi saya belum mempersiapkan sih, belum belajar. Jadi ya kita ngalir aja ya Be ya. Iya. Baru teman-teman yang baru datang, kita masih dalam segmen ngegogon. Ngegogon artinya apa? Ngopi sembari ngegosip underground. Jadi teman-teman yang memang punya pertanyaan-pertanyaan yang uncensored atau yang yang benar-benar belak-belakan sisi lain atau unek-unek tentang kehidupan kalian di seni-senian atau proses dalam teater, bisa kita saling curcol ya Be? Ya. Karena di sini memang konsepnya ya gosip underground itu sendiri. Bagaimana kita kayak mengkonsumsi gosip itu sebagai salah satu bentuk observasi ya Be? Gitulah kira-kira ngaurnya. Oh Ananda sudah melipir duduk. Dan ada satu yang menarik gitu ya. Apa tadi ngagogon? Ya, ngegogon, ngopi sembari ngegosip underground. Ngopi dulu ya, itu, seruput dulu. Udah mau habis ya. Jadi kita selalu dihadapkan pada satu peristiwa bagaimana kita menghadapi pemilu, bagaimana capres dan cawapres, bagaimana itu yang nyalek dan lain sebagainya gitu. Itu kan ya harusnya itu jadi inspirasi buat kita bahwa ya karya seni khususnya teater itu memang harus tetap bahwa kita harus punya nilai untuk mengkritisi apapun yang dianggap itu menyesatkan gitu ya. Contoh misalnya apa yang diomongin Prabowo, omon-omon itu menarik loh. Omon-omon bisa bukan kita menjadi Prabowo, tapi justru itu nantinya bagaimana omon-omon itu
jadi untuk mengkick baliknya si Prabowo itu gitu ya. Apa sih omon-omon itu? Prabowo tuh teater tubuh banget, Beh. Ya, Iya, Kak. teater tubuh, tapi dia banyak sekali kehilangan kesadaran, kehilangan urat malu. Gitu. Kehilangan urat malu kan. Aduh, ini off cam nggak? Dan ternyata saya nggak tahu itu ada timnya yang masukin omon-omon itu atau itu spontanitas dari siapa? Prabowo ya. Terus belakangan itu ternyata ada lagu juga yang judulnya omon-omon. Oh, langsung Dari ada luar. lagunya. Dari luar tapi. Tapi pengertiannya lain gitu. Dan apa ya? Ya teater yang memang yang selama ini saya lakonin kan mulai dari yang konvensional, dari naskah luar, naskah pengarang dari Indonesia, dan itu bagian dari tahapan bagaimana kita mencoba untuk tidak ujug-ujug gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang mengagetkan, tapi ya semakin berkembang ya teater itu tidak lagi harus wah ini naskahnya apa, lakonnya apa, gitu. Tapi justru dari berbagai peristiwa, dari apa yang ada di medsos aja itu banyak sekali Teater banget ya. yang dijadikan itu bahan ya gitu. Jadi teater kehidupan ya berkembang, teater juga tidak lagi tapi bukan itu menjadi sesuatu yang instan. Tetap aja itu yang namanya proses itu memang harus dilakukan gitu ya. Kan teman-teman juga ada yang prosesnya itu kan ada yang memang awam, artinya pasti durasinya butuh waktu yang panjang. Ada yang memang udah dia punya track record ya di dalam prosesnya itu untuk menjalin hubungan kerjasama baik itu di antara pemain sendiri dengan sutradara dengan artis itu akan relatif bisa lebih cepat gitu ya. Oke. Tapi kita butuh itu ya harus ada yang berubah. Contoh aja misalnya dulu ya ketika kita masih ada di wilayah teater kata-kata, dulu Menunggu Godot itu prosesnya setahun lebih. Kaspar juga kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin proses yang sekarang dilakukan seperti dulu. Dulu tidak terlalu padat. Sekarang kan kita bicara sekarang, besok, lusa itu udah wah. Agendanya full. Jadi bagaimana kita mengantisipasi segala sesuatunya ini dan tentu saja kita menghindari hal yang sifatnya instan gitu ya. Tapi bahwa sekecil apapun dengan waktu ya, tapi kita punya kesetiaan terhadap proses. Proses itu proses kita bagaimana berdialog dengan yang punya kepentingan yang sama dengan kita. Proses berdialog dengan ketubuhan kita sendiri yang sifatnya itu sangat tidak bisa instan gitu ya. Karena pengenalan dan pemahaman tubuh itu ya kalau fisik ya udah selesai dari sekian lama pun kita udah mengenal. Tapi bagaimana kita kembali lagi mengenal dan memahami tentang ketubuhan kita ini butuh waktu yang panjang. Dan pemahaman pada tubuh bukan hanya sekedar untuk berkesenian, bukan hanya sekedar untuk berteater, tapi ada yang lebih mulia lagi dari itu. Artinya untuk bagaimana kita bisa hidup menjadi lebih baik gitu. Kalau kita memahami betul apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita lakukan dan sebagainya. Jangan sampai ya karena tadi saya bilang adanya teori-teori barat itu teater ya. Ya kita menjadi teknis saja semuanya. Hal-hal yang teknis, indah memang secara teknis, tapi isinya nggak ada. Seperti ya wayang-wayang yang tanpa jiwa gitu ya. Wayang itu bisa jadi sesuatu karena dimainkan dalang. Gitu kan. Kalau tanpa dalang,
ya jadi apa. Bentar Be, ada yang kesindir wayang tanpa jiwa. Apa itu? Gimana Soleh? Ya mungkin menarik sih membahas tentang topik penciptaan itu kan nggak ada habisnya ya Be. Tapi seakan-akan ketika aku bertemu teman-teman gitu ya yang dalam ruang lingkup seni, kadang memandang penciptaan itu adalah sesuatu yang tidak penting lagi gitu Be. Dilihat di luar circle kita sebagai orang penciptaan. Apalagi di dalamnya, karena yang di luar juga tidak memandang itu sebagai hal yang urgent lagi. Nah itu menurut Babeh gimana ya? Ya biarkan aja. Ngapain juga kita nge-push orang yang nggak suka gitu ya. Dan ya semuanya itu kan harus berangkat dari kesadaran kita sendiri ya. Ya jangan-jangan nggak dibutuhkan lagi Be penciptaan. Makanya teman-teman yang teater ya atau yang, yang S1 itu udah nggak nyiptain karya lagi. Dulu sebelum ada sekolah kesenian, teater itu sudah ada, kesenian itu sudah ada. Kalau besok lusa misalnya sekolah-sekolah teater ditutup, tetap aja teater tetap ada. Karena bukan awalnya kan bukan berangkat dari pendidikan formal, tapi teater itu memang muncul dari khasanah tradisi kita, gitu ya. Justru sekarang ini kan kita bukan kita menjauhkan diri dari teater barat, itu untuk referensi itu menjadi tetap penting gitu ya. Tapi yang jauh lebih dalam lagi apa yang kita milikin gitu, di mana kita ada berpijak gitu. Kita masing-masing punya, di belakang kita ada konstruksi kultur. Ya. Justru itulah yang jadi jadi bahan buat kita untuk bertanya kembali gitu ya. Bahwa semuanya itu kalau kita tidak suka membaca, baik itu buku-buku yang lama ataupun yang baru, ya kita akan jauh lebih lagi ketinggalan gitu. Karena ada juga yang teman-teman yang lain yang beranggapan bahwa yang penting intuisi nggak bisa. Hanya intuisi aja, tetap ini ada nalar kita juga harus seimbang. Semuanya harus dalam kondisi seperti itu gitu. Nggak usah baca buku itu tetap menjadi penting untuk bahan kita, untuk bahan nalar kita gitu ya. Nah ini ada saya nggak tahu mazhab apa ya, tapi itu seolah-olah itu dihindarkan gitu. Semuanya harus proporsional menurut saya. Kepentingan untuk membaca itu menjadi, tapi ya membaca itu bukan ini menurut Stanislavski yang ada di buku ini, wah itu jangan juga gitu. Kalau Anda membaca 50 kali buku Stanislavski atau Boleslavski atau Barba atau apapun, Anda belum mengenal itu, karena itu kan dilakonin, pemahamannya ketika Anda melakukan satu proses. Kalau hanya sekedar membaca ya hanya untuk kebutuhan referensi saja. Tapi ya semuanya itu emang harus dilakonin. Bagaimana kita bisa bicara tentang Stanislavski? Ini Stanislavski masih bisa dihitung kapan itu, tahun berapa. Tapi kalau kita mau melacak dalang topeng Cirebon itu udah ratusan tahun yang lalu, itu jauh lebih dahsyat dari Stanislavski. Ada tirakatnya, ada pemahaman pada jeroannya itu sangat luar biasa. Tarawangsa juga sama seperti itu. Jadi kembali lagi kita ya harus mencoba melihat kembali apa yang sudah ada di tradisi kita. Dan tentu saja bahwa tidak semuanya tradisi itu bagus. Kita harus memilah-milah lagi. Bagaimana itu yang seharusnya kita kembangkan, spiritnya kita rawat, kita kembangkan. Gitu. Kembali lagi kalau kita mau, ini Stanislavski ini menurut kita buktikan di panggung, ya kembali lagi teknis aja, hanya keterampilan teknis saja. Sedangkan ruhnya nggak ada. Gitu.
Kenapa kita tidak belajar kepada dalang, baik itu dalang wayang kulit, wayang golek, bagaimana dalang itu bisa memainkan berbagai karakter hanya dari suaranya aja, gitu kan? Aktor kita bisa seperti itu nggak? Kalau usah jauh-jauh lagi ke Stanislavski itu, ke dalang aja, itu dahsyat sekali sebetulnya. Nah inilah kesalahan-kesalahan yang muncul, yang terjadi di sistem pendidikan kesenian kita, teater itu ya menjadi seperti itu. Alangkah dahsyat ya sebetulnya kalau bagaimana pengetahuan kita tentang teater barat dan teater timur itu kita mix, itu menjadi sesuatu yang orang tidak lagi bicara teknis, orang artinya utuh gitu bisa melihatnya. Nah kalau ya sekolah-sekolah kesenian kita, sekolah-sekolah teater kita belum bisa beranjak, belum mau beranjak, ya besok lusa kalau itu bubar ya bubar saja gitu ya. Karena yang tadi saya bilang tadi, sebelum ada sekolahan seni pertunjukan kita sudah ada. Nah kalau sekarang misalnya di Surakarta, di Bandung ditutup, apa teater akan mati? Enggak, menurut saya justru akan lebih dahsyat sebetulnya. Justru ini bagaimana kita bergerak itu di luar keformalan, di luar institusi. Dan tentu saja ketika kita melakukannya itu kan ya balik lagi ada kecintaan, ada totalitas, ada kesetiaan pada tubuh kita sendiri, pada lingkungan, kepada orang lain. Dan ya sekian puluh tahun lah saya coba melihat ada hal yang berbeda gitu yang dia punya walaupun tentu saja dia punya bakat yang banyak ya, talentanya bisa kemana-mana, tapi dari sekian banyak itu yang paling kuat itu justru menurut saya kolektivitas, kerja bareng, gotong royong, dan itu ada di teater. Teater bisa kemana-mana, bisa luwes, dan ya ujung-ujungnya ketika kita melakoni teater itu apa sih? Nanti pada tingkatan yang sudah ma'rifat, ya saya masih jauh gitu ya. Tapi ujung-ujungnya saya melihat dari para empu aja lah. Mereka tidak butuh lagi tangan, tidak lagi bicara waas. Itu yang semuanya itu kan yang tadi saya katakan, yang ketika kita mengenal dan memahami ketubuhan kita, ketubuhan orang lain, lingkungan dan segala macamnya, yang paling mulia adalah bagaimana kita bisa hidup bisa menjadi lebih baik karena kita punya kesadaran tubuh, baik tubuh sendiri, orang lain, lingkungan. Itu sob. Oke. Itu ada Ferry, ada ya teman-teman, karena ini sifatnya kita interaktif ya. Mungkin kita masuk ke segmen teman-teman yang bisa bertanya langsung ke Babeh. Pertanyaan apa saja ya Beh, bebas. Masih ada waktu untuk. Asal jangan narkoba aja. Kan tadi ada cerita. Kan itu udah lewat. Yang itu di skip ya, narkoba ya. Kayaknya keceplosan juga Babeh. Enggak, malah sengaja saya flashbacknya itu. Karena ya menurut saya itu penting sebagai jejak. Saya tetap aja itu positif gitu ya. Karena yang saya lakukan semuanya ya berbagai lah. Yang paling dahsyat kan sabu ya. Tapi semuanya kalau itu sesuai dengan takaran yang dibutuhkan, obat, makan, apapun, kalau melebih itu jadi penyakit ya. Termasuk juga itu. Kalau sesuai dengan porsi takaran, dan saya tetap ya dulu pun begitu ya. Saya nggak, artinya tidak sampai kehilangan kesadaran. Wah, nggak tahu bumi alam, nggak. Wah itu kalau itu kan udah. Jadi bagaimana kita bisa, itu bagian dari self control kita. Ya.
oh ini lebih tinggi, jangan Bagian dari dipaksain. proses kan. Kayak misalnya gini lah, orang minum, Ferry minum, ya. Wah udah habis-habisan, terus jackpot, udah nggak bisa dinikmatin gitu. Tapi bagaimana minum itu ada oh udah saya udah cukup enak, seperti itu. Bukan menjadi mabuk dan kehilangan ingatan, kehilangan kesadaran, bukan itu gitu. Oke, Ya. mungkin nyambung dari tadi percakapan Babe ya, bagaimana term teater tubuh itu muncul sampai ke pengalaman proses Babe menemukan teater tubuh itu sendiri, dan kita berbicara random ya perihal proses penciptaan dan hubungannya dengan proses di akademik teater atau kampus seni. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Babe langsung. Oke, silahkan. Langsung pakai ini, Bro. Mungkin langsung pakai ini ya. Biar ke-record. Aku pegang nggak apa ya, aman ya. Halo Be, Halo. saya Sakifa. Ya. Sebelumnya saya kenalan dulu, saya nggak dari Surakarta dan saya nggak hidup di sini. Saya di Semarang dan berangkatnya bukan dari teater, dari dunia pendidikan seni musik. Tapi ada hal menarik yang mau saya tanyain sih terkait teater tubuh. Menurut saya di zaman yang kemudian terus berubah, berkembang, itu kan ada banyak yang hilang dan muncul gitu ya. Kemudian apalagi ketika globalisasi itu merebak, kita menjadi khawatir negara ini apa yang milik kita, apa yang bukan, apa yang udah milik kita, sementara penciptaan juga terus terjadi gitu. Sehingga saya pikir di perubahan-perubahan tersebut arsip menjadi penting begitu kan. Yang menjadi pertanyaan dan menarik buat saya itu bagaimana teater tubuh itu diarsipkan kayak gitu. Tapi jangan sampai kemudian juga kalau kata Beh tadi kan, jangan sampai jatuh pada jebakan kajian kayak gitu ya. Bagaimana ya, pertanyaan saya bagaimana teater tubuh itu direkam agar orang-orang yang tertarik pun bisa mudah mengaksesnya. Apalagi ketika tadi Beh bilang kita juga perlu menilik apa yang sudah ada gitu. Saya pikir orang-orang kayak saya yang tertarik ini kadang-kadang tidak punya akses terhadap arsip-arsip tersebut, terhadap rekaman-rekaman tersebut, karena sifat kesenian itu kadang-kadang eksklusif sekali, hanya orang-orang tertentu yang punya begitu. Gitu sih mungkin pertanyaan saya. Oke. Nah ini yang diingatkan itu bagus pertanyaan itu. Teman-teman di teater itu seringkali mengabaikan arsip. Baik itu foto, video, tulisan. Wah itu sesuatu yang punya nilai dan itu nggak bisa dibandingkan dengan uang ya. Alhamdulillah itu walaupun tidak semuanya, tapi 80% itu pengarsipan itu, karena saya yang ngurus langsung ya. Dulu saya ke teman yang lain, tapi ya hanya selintas-selintas aja ya, mau tidak mau lah saya yang mengarsipkan semuanya. Dan ini juga ya rencananya kan di bulan Agustus atau September kita mau bikin festival teater tubuh yang ketiga nih. Di Kemalayan di tempatnya Mas Don. Jadi ada ya teman-teman lah yang bisa tampil, dan juga ada yang kolaborasi. Terus ada pemutaran video-video yang pernah kita ini ya, pertunjukan-pertunjukan yang lama. Terus juga ada launching buku khusus tentang teater tubuh gitu. Alhamdulillah menurut saya itu arsip itu menjadi sangat maknanya dalam gitu ya. Tapi banyak juga yang udah arsipnya nggak tahu kemana gitu. Itu banyak ya, sayang kan sebetulnya. Itu rekam jejak sebetulnya yang karena ketika kita melihat yang lalu, kita bisa membandingkan dengan yang sekarang. Seperti misalnya dulu yang tadi saya singgung, sekolah itu dulu akademi, tapi wah luar biasa sekali gitu ya. Dibanding dengan yang sekarang, yang sekolah tinggi, institut, tapi secara kualitas seninya udah semakin karena itu terlalu banyak di plotting oleh orang-orang kajian sebetulnya. Mudah-mudahan festival teater tubuh juga ada sponsornya, kita bisa
bisa membuat perjamuan teater. Karena ya buat saya Solo itu adalah rumah kedua buat saya gitu ya. Karena ada historis yang panjang lah. Teman-teman dibanding dengan di kota-kota yang lain ya lebih banyak memang di sini di Solo gitu ya. Itu yang menarik. Terus yang tadi juga saya singgung bahwa ketika saya dengan teman-teman mencoba melakukan berbagai kemungkinan dengan teater tubuh itu, landasan kita bagaimana kita pengembangannya itu dari spirit tradisi. Spirit tradisi mana? Ya Nusantara lah, Indonesia yang begitu banyak sebetulnya. Dan ketika kita masuk pada wilayah ketubuhan itu, kolaborasi dengan siapapun itu sangat mungkin. Karena justru ya teater itu yang paling dahsyat itu kan melakukan kerjasama kolaborasi dengan siapapun. Itu yang yang tidak ada di yang lain. Kalau di musik ada, dan itu juga temporal lah, jam session yang itu kan temporal ya. Tapi bagi teater itu, karena teater sampai sekarang masih ada bukan karena ada sekolahnya, tapi ada komunitas di luar itu. Itu yang tetap terjaga gitu ya. Walaupun kita juga menyadarin bahwa teater yang sekarang ini ya kondisinya serba inilah ya. Tapi ketika saya melihat, karena saya 3 kali, 4 kali saya ngejuriin di Festival Teater Jakarta. Wah, Festival Teater Jakarta itu dengan dana yang wah gitu ya. Tapi tetap aja hasil dari festival itu apa? Jadi nggak berimbang. Outputnya minim sekali. Padahal dananya begitu luar biasa. Itu teater. Apalagi tari itu jauh lebih besar. Jakarta ya. Tapi apakah kita ya karena tempatnya pun kan beda nih. Jakarta, Solo, Bandung itu kan punya karakter tersendiri lah. Ada yang memang Jakarta itu peluang-peluang untuk mencari dana itu lebih besar. Tapi lagi-lagi kita harus ya berangkat dari mana sih sebetulnya kita berangkat itu. Kalau ya dana yang kita nomor satukan, ya barangkali kita tidak akan melakukan, tidak bisa bekerja apapun gitu ya. 41 tahun paling hitam, tiap tahun tetap ada pertunjukan, ada program dan lain-lainnya. Barangkali yang kebetulan ada sponsor, barangkali hanya 30% lah. 70% lainnya itu ya swadaya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk mencoba untuk mencari peluang-peluang seperti itu. Gitu ya, Mbak ya. Oke, pertanyaannya cukup menarik. Karena berbicara tentang arsip ya, kadang kita ya mempelajari arsip itu untuk bergerak ke penciptaan. Kadang si arsip itu jadi tempelan doang gitu. Asal ada referensi arsipnya ini. Dan kita itu tidak benar-benar mempelajari arsip itu sendiri. Kadang dalam pengarsipan itu sendiri pun proses publikasinya itu tidak memasyarakat gitu. Tidak dipahami halayak, apalagi si pengujinya ya ketika kita ujian. Kita kayak nempelin arsip ini sebagai referensi, sedangkan si pengujinya itu pun nggak ngerti itu arsipnya apa gitu. Makanya sih pentingnya penciptaan itu, yaitu sih bagaimana si arsip-arsip yang udah bejibun ini ya, terutama arsip-arsip penciptaan itu menghasilkan produk baru dari penciptaan gitu, Bang. Yeah. Bukan lagi kalau kita berbicara kajian kan pasti bergeraknya core intinya itu pasti penciptaan dulu sebelum kajian kan. Pasti orang-orang kajian pun akan stuck ngekajinya itu mulu. Dan di akademik, misal di prodi teater itu sendiri kan kadang ada gap-gap ya. Kita harus ngekaji apa? Ini udah nggak ini tuh nggak masuk, harusnya ngekaji ini karena bukunya belum ada, teorinya belum ada. Sampai kapan kayak gitu terus kan? Kadang kita langsung ditolerir nggak boleh ngekaji ini karena belum masuk ke
pencarian mereka gitu Beh untuk memvalidasi itu jadi oke atau enggak gitu. Kadang si arsipnya itu sendiri sih, teater itu menurut aku ya belum terpublikasi secara baik ya, nggak kayak seni rupa si proses pengarsipannya. Bang arsipnya itu nggak sebagus seni rupa sih menurut saya. Oke, mungkin pertanyaan yang lain bisa nyambung kita bicara tentang arsip atau hal-hal lain yang bisa kita ulik-ulik dari teater tubuh, dari Babe sendiri, atau dari teater payung hitam. Saya hanya ingin mengulang aja itu ya, yang ketika pilihan pada teater tubuh yang udah 31 tahun gitu ya. Bukan, banyak orang yang salah menafsirkan, oh saya jadi anti terhadap teater kata-kata. Enggak. Itu sampai hari ini juga saya lakonin gitu ya. Ya walaupun nggak jadi ribet kalau misalnya saya bawa monolog tembakau aja itu udah bisa main di mana aja, bisa apa. Karena menurut saya justru bagaimana sekarang skat-skat itu kita hilangkan karena dua-duanya mau bicara dengan ungkapan bahasa tubuh dengan kata-kata itu dua-duanya saling mengisi gitu menurut saya. Nah kalau sekarang teater kata-kata hanya fasih pada di mulut saja, dia tidak menggali ketemuan dalamnya, jadi apa? Karena esensi dari seni itu kan dorongan dari dalam gitu, bukan lagi teknis gitu ya. Ya itu pun yang kadang nggak kita pahami ya, ketika kita misal main teater realis nih. Teater realis itu ya sekedar kita mencermati kata-kata dan emosi dari kata-kata itu sendiri. Kita kadang melupakan si konsen ketubuhannya ya Beh. Padahal ya bener kata Babe sih, keduanya itu saling beriringan, nggak bisa dipisahkan ya. Dan jangan salah loh, bahwa memainkan drama realis itu wah punya tingkatan kesulitan yang tinggi. Nggak, kan orang yalah realis lah sehari-hari aja. Loh, bukan itu maksudnya, bukan. Tapi itu kenapa teater kata-kata aktornya yang seringkali jadi over act itu. Karena ini penguasaan balancing dalamannya itu nggak ada. Itu yang penting ekspresi luarnya aja gitu ya. Kita udah kenyang sekali lah. Itu tahun 70-an 80-an itu ya memang seperti itu teater kita. Jadi ketika kita membawakan karya-karya dari luar ya, mau Shakespeare, mau yang lain-lain, itu ada kecenderungannya, gue main ini, garap naskah dari luar itu, jadi ada arogansi itu, tapi dia tidak memahami itu. Jadi kalaupun mau kita mengambil naskah-naskah dari luar, adaptasi itu jauh lebih baik itu buat sutradara, buat main, buat penonton itu lebih diuntungkan dengan kita juga nggak ngawang-ngawang. Contoh gini lah, kita mainin naskah Jerman yang tanpa diadaptasi. Bagaimana tubuh Jawa itu menjadi tubuh orang Jerman? Seperti apa sih? Pengalaman, ingatan dan segala macam kita blank kan. Tapi kalau naskah itu, karena memang yang saya tahu tidak semuanya naskah bisa diadaptasi, tapi banyak sebetulnya yang bisa diadaptasi. Itu untuk memudahkan kita di dalam menganalisa, memahami, buat penonton juga gitu ya. Tapi ini yang menariknya sejak zaman saya dulu. Waktu saya mahasiswa, itu ada teman-teman yang, wah keren lah, pokoknya keren banget lah kalau bawain naskah yang terjemahan aja gitu. Itu yang terjadi. Itu dulu ada di Jakarta ada teater lembaga, Wahyu Siombing.
Oh, naskah-naskah apa, naskah-naskah yang berat yang tanpa diadaptasi gitu ya. Ya penonton tetap merasa asing dan tidak mengerti gitu. Karena pemainnya pun juga tidak mengerti gitu. Ini hanya keterampilan teknis saja. Pilihan-pilihan itu banyak. Ya, teater tidak harus berangkat dari naskah konvensional, naskah yang baku, dari apapun itu bisa menjadi sesuatu. Itu dulu tidak seperti itu. Selalu landasannya adalah naskah gitu ya. Sekarang ya berubah, semuanya udah berubah. Ya. Baik, teman-teman, menyambung pertanyaan yang lain yang bisa dipaparkan kepada Babeh juga. Silakan. Peri nih, Peri bisa cerita ini. Teman-teman ya? Enggak, cerita tentang ini, isi Surakarta nih, jurusan teater seperti apa? Mungkin akan menarik ya dari perspektif teman-teman yang nggak bergelut di teater ya. Jadi mungkin kayak, coba Satifa sama masnya boleh ngasih apa insight gitu atau apa. Oke, silakan Mas, perkenalan diri dulu ya. Halo, selamat sore semua. Kenalkan saya Ian, baru nyampe malam dari Solo. Di Solo, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Wah, selembur. Pertama kali ketemu Mbak Sophia juga lihat aja. Basic di musik, tapi memang musiknya musik kreasi, sudah ada gamelan. Ketika saya cerita, langsung sini dulu Mbak. Dan kebetulan membahas yang hal yang luar biasa. Sebetulnya dari tadi itu cuma menikmati vibe-nya aja gitu, nggak fokus kepada ini. Tapi intinya tadi ada hal lain yang disebutkan bahwa Solo menjadikan rumah kedua, banyak sekali sini. Saya dari dulu banyak tinggal rumah di Sukabumi, sekitar Bandung, yang mudah-mudahan bisa juga pengen banyak teman di Solo dan mudah-mudahan jadi. Ya, menarik sebenarnya Solo. Nggak tahu apa yang mau ditanyain, cuma itu. Ya, salam kenal ya. Ya ada apa? Ya Solo itu punya banyak hal lah yang saya baik itu secara personal ataupun dengan komunitas itu apa ya? Ya saya justru banyak mendapatkan sesuatu sebenarnya dari sini, dari Solo, bukannya dari Bandung. Makannya juga kan banyak orang Solo. Udah tua sekarang mah. Jadi itu waktu kapan ya? Sebelum COVID kayaknya waktu di ini kebun binatang. Oh, di Juruk. Di Juruk. Sekarang sebelum. Solo Safari, Pak. Hah? Sekarang namanya Solo Safari. Oh, sebelum COVID ya itu ya kita tuh pas Ya, sesudah. Sebelum. Sebelum. Ya, proses. Nah, itu menarik ya, artinya bagaimana kita mencoba balik lagi itu memahami, walaupun ya pemahaman itu kan ya barangkali seupil gitu ya, yang biasanya melihat orang utan, ular dan sebagainya, ya udah itu binatang. Tapi ketika kita dikondisikan masuk ke Juruk gitu, kebun binatang itu, jadi dari sesuatu yang lain, dan itu artinya dari apa yang kita melihat, merasakan dan segala macamnya, jadilah itu tontonan, jadilah itu peristiwa gitu. Bagaimana yang biasanya kita ini manusia menonton binatang gitu kan, tapi itu dibalikan, bagaimana binatang menonton manusia di situ. Ini ada logika yang terbalik gitu ya, yang kebetulan itu direktur itunya kebun binatangnya sangat baik sekali, dia sangat memfasilitasi gitu ya semua kebutuhan kita. Jadi yang terjadi adalah yang
Yang tadi saya katakan itu jadi terbalik. Bagaimana kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, binatang hanya binatang itu jadi penonton. Sekarang yang nonton Pevita Pierce deh. Iya. Di Solo Safari. Oke, nyambung lagi ya mungkin ya pertanyaan-pertanyaan. Ayo manfaatkan waktu karena Babeh besok pulang. Banyak yang request juga ya yang Aman Sabur, tapi nggak pada datang yang request nih. Yang Babeh lovers, Mas Ucil dan kawan-kawan. Oke. Siapa? Soleh. Mungkin pengalaman Soleh kemarin Wayang Wong tuh sangat tubuh banget, Beh. Teater tubuh. Nah, mereka tuh semalam baru pentas Wayang Wong. Ujian. Selamat ya, ujian. Ujian semesteran. Ya. Nah, mungkin bisa sharing karena aku dapat cerita dari temanku juga, dosen, karena pengampunya Yulela. Dia bilang kalau mata kuliah Wayang Wong itu adalah mata kuliah yang paling terberat. Bener nggak sih? Nggak tahu ya. Karena mengalami proses ketubuhan yang sangat lain ya, ada yang dialami teman-temannya. Mumpung nih kita pertemukan nih, kan tadi Babe juga berbicara tentang tradisi gitu. Iya. Dari Soleh dulu. Oh ya. Ini Rahman Soleh juga nama aslinya. Soleh. Iya, Soleh. Rahman Soleh. Ini Soleh, Be. Soleh sama Saleh sama aja. Iya. Silakan Soleh. Iya, perkenalkan saya Soleh Darsono, mahasiswa teater ISI Surakarta. Ya memang benar kemarin itu kita habis ujian Wayang Wong dan mungkin kalau memang dikatakan proses berat, ya lumayan karena kita harus semesternya itu agak loncat-loncat gitu, mulai dari dasar-dasar tari, terus dasar-dasar catur dan lain-lain. Jadi yang waktunya tuh emang agak tergolong jedanya tuh agak lama gitu, dan kita harus di semester 7 itu harus mengulang lagi dasar-dasar tari yang kita udah pelajari. Dan itu pun kadang masih kayak kurang gitu loh. Dan emang kemarin itu bener-bener ya kita harus mulai dari nol lagi, mulai tariannya, karena emang kita notabene-nya nggak bisa nari, ya kita akhirnya mencari cara buat manggilin koreografer dari prodi tari buat melatih kita. Terus dan rata-rata itu mayoritas bukan dari suku Jawa, ada yang dari luar Jawa juga. Mau nggak mau mereka harus dituntut harus bisa belajar bahasa Jawa, karena emang notabene-nya tuh Wayang Wong ini matkul yang benar-benar bahasanya tuh udah pakem gitu loh, pakai bahasa Jawa gitu. Dan ya lumayan kesusahan sih. Ya. Minta tips nggak? Ya mungkin bisa. Ya ini kan yang gerakan atau yang berhubungan. Apakah harus dipaksakan Soleh menjadi Rama gitu ya? Jadi itu yang tadi saya bilang, saya kan ya kuliah formal S1 itu tari. Saya belajar nari, belajar wayang wong, belajar nembang, semuanya itu berangkatnya dari melihat dulu, melihat, mendengar, gitu ya. Dari terus itu dengan sendirinya kita akan ngikutin, gitu ya. Nah, melihat dan mendengar ini kan bukan sesuatu yang artinya tidak bisa dipaksakan, itu kesadaran kita untuk kita butuh itu. Jadi ya saya bersinggungan dengan tradisi. Kalau di Bandung dengan longser, reog saya pernah main, calung saya pernah main. Kalau musik yang modernnya lah, dulu masih ada almarhum Hari Rusli. Saya ikut sebagai pemain lah, main perkusi ya. Tapi itu pengalaman yang baik itu yang musik-musik tradisi ataupun yang modern ya,
itu buat aktor menjadi apa? Sesuatu jadi amunisi buat kita, kekuatan buat kita. Nah, teater itu memang ya harus bisa nari, harus bisa nyanyi, harus bisa ngomong, harus apapun. Ya aktor sejati kan seperti itu. Gitu. Dulu saya masih ingat, saya proses-proses awal saya selalu melihat orang lain, mendengar itu dari situ gitu ya. Tapi bukan dipaksakan, tapi memang kesadaran saya pengen bisa gitu kan. Terus ada teman-teman saya yang lain, lo masuk tari ntar gemulai, enggak juga sih. Banyak juga yang normal-normal aja, nggak masalah. Iya itu apa ya? Ya kita tidak melihat dari sisi itu ya, tapi bagaimana sebetulnya hubungannya nih penari ya dengan aktor. Kalau penari semuanya memang dari tubuh. Ya. Tapi yang acap kali itu hilang dari seorang penari adalah ini ekspresi wajah itu ya lurus aja, nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda. Misalnya kalau kita melihat penari Bali ya, semuanya termasuk wajah itu begitu kuat, begitu. Itu kenapa bisa penari Bali bisa seperti itu, kenapa kita enggak gitu. Apalagi ini kebutuhannya untuk teater. Teater itu kan segala sesuatunya emang harus dihidupkan gitu ya. Terutama juga kalau di sini di Jawa, di Solo, di Jogja, teman-teman masih akrab dengan suara gamelan, suara kelenengan dan lain sebagainya. Di Bandung itu udah karena buat saya ketika saya mendengar gamelan Jawa, tembang Jawa atau gamelan Bali, tembang Bali itu meskipun saya nggak ngerti itu apa yang liriknya seperti apa, seperti bagaimana. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana kita bisa hanyut, bisa menikmati, bisa merasakan itu tidak harus mengerti dulu gitu. Sama halnya ketika orang melihat lukisan terutama yang abstrak gitu ya. Apakah lukisan itu mutlak menjadi harus dimengerti dari A sampai ke Z? Karena pelukisman tidak menjadi naratif. Oh ini bercerita tentang itu gitu. Tapi ada nggak sentuhannya dengan orang yang melihat gitu? Sama aja dengan musik, dengan seperti kita dengar musik klasik, nggak ngerti kan gitu. Tapi kita bisa menikmati seperti juga yang tadi saya katakan, saya masih bisa menikmati musik gamelan Jawa. Dulu saya masih ingat kalau dulu kuliah dari Bandung ke waktu S3 ya, pakai kereta ya nyampe subuh, jam 5 saya udah nongkrong di Pendopo. Itu teman-teman di tari itu udah jam 5:30 udah melakukan proses dan kembali lagi saya melihat gitu. Pembelajaran saya melihat, mendengar itu menjadi sesuatu yang apalagi musik ya, musik nggak mungkin tanpa didengar gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi bahwa seorang aktor itu memang semuanya harus diasah. Kalau tadi saya bilang bagaimana kita mengasah indera-indera yang ada di tubuh kita ini, jangan itu diabaikan. Itu anugerah Tuhan memberikan itu, tapi kita aja yang malas gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang indera itu adalah bicara tentang rasa semuanya tentang itu. Jadi ini digelapkan dulu. Seperti halnya kita sholat,
Ya, kita ini udahlah dimatiin aja dulu. Yang penting ini nih kedekatan sama itu. Artinya proses-proses berkesenian pun memang seperti itu. Ada hal-hal yang bahkan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, itu hanya bisa dirasakan aja. Gitu. Ya. Oke, kita masih punya waktu 30 menit lagi karena durasinya 2 jam. Kita tadi mulai jam 5 ya. Kita masih punya 30 menit, mungkin Ananda pengalamannya bersama Babe ya, proses kreatif. Ini udah diajak kemana-mana sama Babe di payung hitam. Masuk payung hitam itu gak gampang. Gak gampang masuk payung hitam. Tapi pada dasarnya Ferry kan, aku sama Ferry itu satu angkatan ya. Kalau misalnya yang beritahu kami dulu tuh dibesarkan tuh melihat senior-senior tuh yang aktif gitu, yang punya komunitas-komunitas. Nah, karena aku dulu dari SMKI, pergaulan dan juga apresiasi dengan payung hitam itu udah akrab gitu. Kami itu punya cita-cita, gue pengen masuk ke situ, pengen masuk ke payung hitam. Tapi dulu waktu itu ingat banget, waktu semester 1, semester 2 tuh sebelum masuk tuh apa yang membuat pantas buat masuk gitu. Kan tiba-tiba ikut hobi, ikut apa itu enggak kayak gitu. Dulu itu langsung dididik itu sama Bang Dur, Bang Dur sama Ambot, senior-senior Bang Ring gitu, masih bang-bang kayak. Pakai short hitam nggak? Ya iya, short hitam itu. Bang Dur olah tubuh dari gitu dulu. Tidak serta-merta masuk karena masih merasa pantas nggak ya. Sampai suatu saat waktu itu di kalau nggak salah Zikir Bumi ya kan, Zikir Bumi itu waktu festival Sunan Ambu gitu. Bagian ngomong ke Amber gitu, lu nanya bilang kalau udah saya itu senang iya tapi ngedeker iya kan. Aduh ini ngapain gitu, mau ngapain gitu. Tapi senang gitu ya, senang gitu. Dan apa namanya, berbicara kalau misalnya masalah proses Babe itu suka duka lah. Sampai pokoknya puncak proses tuh setelah lama ngikut, setelah lama terus dari kawan-kawan seangkatan juga itu beberapa masuk pada komunitas-komunitas, ada yang komunitas kalau yang perempuan-perempuan itu ke one shop ya, jadi ke ECL, terus itu beberapa kawan-kawan ada yang ke Pasar atau ada yang nyebar. Kita merasa bahwa di kampus itu tidak terlalu banyak mendapatkan ilmu, nggak cukup gitu waktunya, prosesnya itu nggak cukup, makanya kami carinya ke komunitas. Nah masuk terutama kalau misalnya saya di Babe, kesadaran saya acting waktu saya di Hadinda. Babe itu nggak pernah marah orangnya, nggak pernah marah, diem. Kalau udah diem itu kita tuh nangis sendiri tuh. Itu waktu jadi Saija, waktu mau main di teater populer ya. Populer itu nggak dapet dilatih sama Ambot, nggak dapet Sombang keliling dilatih, nggak dapet Babe, yang dimaksud Babe itu nggak dapet. Udah tuh Babe ke pojokan, nggak sibuk dengan masalah Mekaharjo dengan siapa-siapa gitu ya. Masih ingat tuh, mana apalagi kurang. Tapi kalau nggak banyak ngomong, ya
aja enggak gitu kan. Jadi ini gimana lihatnya gimana? Wah itu hal yang paling perih untuk aktor ya pada saat itu kita mengeluarkan jurus dengan berbagai gaya waktu itu ya. Tapi alhamdulillahnya itu dari situ mulai kesadaran sama kepekaan acting itu, pencarian dan lain sebagainya itu mulai berbenah dan pada itu membuka diri pada anak-anaknya yang mau berbenah gitu. Akhirnya terus lama sampai proses paling dasar itu waktu Merah Bolong. Kebetulan aku masuk di Merah Bolong itu pementasan Merah Bolong yang periode kedua. Periode pertama itu yang senior yang masih Merah Bolong putih hitam ya. Beberapa versi. Beberapa versi. Nah, itu satu tuh ada lagi periode Merah Bolong yang letting ketiga lah harus sebutnya itu. Tapi ada letting kedua. Nah, letting kedua itu jadi nggak ada itu di payung hitam itu ngartis-ngartisan. Kita pakai batu itu mungkin ada 2 truk ya batu itu. Setiap batu kolam, batu kolam yang putih-putih batu kolam itu. Nah itu ada batu yang warnanya putih, batu yang warnanya merah, ada kerikil, ada batu besar. Terus setiap beres latihan itu tuh kita tuh rame-rame milihin batu merah, sini, putih, sini. Itu rame-rame itu. Rame-rame nanti dikemas, di apa, di itu. Yang junior ngepel sampai yang gini-gini tuh diginiin. Kalau enggak kalau dulu masih dimarahin senior, maksud itu dimarahin sama senior yang bener loh gitu. Kalau udah ngalir itu udah jadi kesadaran. Namun itu kesadaran itu penting untuk yang kata Bapak itu kita harus sadar terhadap indah yang kita miliki gitu. Nah ekstranya dari situ kalau misalnya tadi karena nggak tahan ya mulut mau ngomong yang wayang wong tadi. Kalau misalnya aku sendiri jadi bingung gitu, kenapa anak-anak teater jadi yang apresiasi ya di prodi yang di ISPI. Kenapa seolah-olah jadi hilang kesukaan gitu, kesukaan terhadap ngulik gitu ya. Dulu kami itu sering kalau misalnya orang bilang tuh sering sok-sok tahu gitu, masuk kalau misalnya nggak ada jam masuk tuh ke kelas tari ikut nanti. Jadi kalau misalnya itu masuk tuh ke kelas tari ikut nanti ikut sampai ngulik, sampai masing-masing di antara kami itu di mahasiswa teater ya, bukan mahasiswa itu. Kita tuh udah punya pegangan tuh, minimal aku harus bisa 1 tarian, minimal aku harus bisa 1 tembang tradisi, minimal harus bisa ini, karena itu akan jadi akan jadi dasar yang itu dapat fleksibel dipakai kemana-mana ketika kita menghadapi medan itu gitu. Nah, paling kalau di payung hitam kan kompleks. Nggak nembang kata Robi. Nembang gimana deh gitu ya. Cari gitu. Nah, kalau tidak punya perbendaharaan nada-nada itu mau sampai Metallica bikin album religi nggak nyampe itu, nggak dapat itu gitu ya. Maksudnya itu nggak gerak kata Robi. Gerak kayak gimana deh gitu. Wah, kalau aku kayak gitu dulu kebanyakan kuis gitu kalau mungkin udah ditampar gitu ya. Iya. Jadi kita itu karena tahu nih, aku penampil, aku aktor, aku harus punya kesadaran olah tubuh, olah vokal itu dasar. Profesional itu kan bukan masalah bayaran, tapi bagaimana tubuh kita itu siap mau mentas apapun itu udah siap gitu. Kita masuk ke produksi ini misalnya gitu, masuk ke waktu itu pernah di festival apa lupa tadi, kalau nggak salah dengan Ambu juga, tapi udah berapa periode berapa waktu baru bikin biografi bunga ya deh. Ya. Festival Sunan Ambu. Ya, itu festival Sunan Ambu. Itu latihannya nggak lama. Latihannya itu kita cuma 15 hari. Dulu tuh bagi kami 15 hari itu
cepat gitu, dengan intensitas sekali pertemuan itu habis isya atau jam 8, nah itu baru pulang nanti pada jam subuh. Latihannya tuh panjang, 15 hari itu betul-betul intens. Nah, itu kalau misalnya tidak didukung dengan perbendaharaan dari profesional kami sebagai penampil, sadar bahwa kami itu aktor gitu yang harus siap pakai. Itu mungkin ya apa namanya, karya itu akan sangat minimalis mungkin. Bagi kami itu sudah minimalis, tapi dengan talent yang tidak siap mungkin akan lebih minimalis lagi. Ada satu hal yang apa namanya yang itu nular di aku sendiri. Jadi dalam prosesnya tuh Babe itu nggak hanya apa namanya, nggak hanya menginginkan itu, nggak hanya menjadi koordinator atau menjadi penggagas atau menjadi yang mempunyai yang mencipta teater itu, tapi di ekstra penciptaan itu saking Babe ingin menyentuh pertunjukan itu sedetil dan sedalam dan dengan rasanya itu, kita itu kalau itu Babe yang masak, Babe masak kalau udah ada menu jengkol itu wah suka banget kita jengkol ikan asin itu sampai sejauh itu gitu apa namanya proses penciptaan atau pengalaman artis itu di kita, sehingga kalau misalnya ditanya orang ya aku akan dengan apa namanya dengan yakin dan dengan bangga menuliskan dalam salah satu riwayat itu aku pernah terlibat di peran kita. Begitu pun Ferry, perjalanannya sama, mau antar komunitas, maksudku kesukaan dan nguliknya seorang aktor itu nggak apa namanya tidak hanya serta merta itu karena kita bercokol dalam komunitas-komunitas yang berlainan. Dan aku sebagai satu angkatan Mas Ferry kita menghormati yang dari komunitas apa seperti Ferry di CCR, kita juga sangat hormat sama komunitas Wan Sokwa, sangat hormat dengan teater kampus pun sangat hormat. Tidak ada yang puncak hormat itu adalah apa ketika kita sudah saling sharing. Jadi kan dengan tingkat silatnya gitu kan. Kalau aku kan memilih tarik. Jadi kan dengan pentas silat, debusnya, dengan apa namanya soalnya suling bambu. Nah, yang putih, itu. Wah itu kalau udah ngobrolin apa kesenian tradisi yang trans itu Ferry itu. Kalau ngobrolin yang kesenian konvensional, wayangan, menakan, maktal yang kayak gitu itu saya yakin saya itu. Nah, tapi apakah dengan memiliki seperti itu kami dan dengan pengalaman itu kami sudah merasa menjadi aktor lawakan? Tidak, kami merasa menjadi aktor lawakan. Kalau jadi aktor lawak gitu, kadang kami merasa diri udah ngapain aja ya kamu ini ya. Bahkan guru-guru kami melakukan hal-hal yang lebih besar. Babe salah satu nama, ada almarhum Pak Suyana. Jadi ketika aku dan Ferry ngobrolin masalah perkembangan teater masa kini, itu adalah bentuk rasa malu kami, atau kami punya keresahan pada teater masa kini. Dan kedepannya itu bentuk rasa malu kami karena guru-guru kami sudah seolah-olah memberikan tongkat estafet bagaimana kemajuan teater saat ini itu harus lebih maju daripada apa yang sudah guru-guru kami lakukan. Itu tanggung jawab, respectnya dari situ. Makanya kalau misalnya melihat generasi teater sekarang agak melendoy, gemes gitu, ya kan, gemes gitu, pengen kasih botol, ya, pengen langsung, gitu, kayak gitu. Ya tapi ya kita nggak bisa kalau tadi disinggung masalah globalisasi, ya meskipun secara terminologi globalisasi udah jadi bias ya maksudnya.
tapi apalah daya ya, kedinamisan zaman juga itu tidak bisa dielakkan. Tapi yang penting jadilah teater menurut versimu yang sungguh-sungguh, mau menjadi aktor ya jadilah aktor dengan baik, mau jadi pencipta jadilah pencipta dengan baik, ngulik. Baru biasanya kan kalau penyakit sekarang baru ujian sekali, sutradara gitu kan ya. Iya, gampang banget ya. Iya gitu. Fenomena itu yang sekarang ini kami kadang Nanda, Ferry dan beberapa angkatan ini malu untuk membuka hal-hal seperti itu sama Babe gitu. Karena kalau misalnya dikonsulkan sama Babe, ya pasti seperti seperti bumerang gitu. Ya ngapain lu ada gitu. Hasil seperti itu sih teman-teman.